tanah tumpah darahku. Bung, tanah tumpah darahku. Kita tahu maksudnya, nggak usah dijelaskan. Kita mengabdi pada negeri kita, pada tanah tumpah darah kita. Nah, pengabdian itu barangkali ditempuh, barangkali termasuk pemilu, Bung. Pemilu. Kita mencari pemimpin untuk tanah tumpah darahku. Kita mencari pemimpin untuk negeriku. Kita mencari pemimpin untuk seluruh tanah tumpah darah kita dan rakyat di dalamnya. Kita mencari pemimpin melalui pemilu. Ya, turun pilkada, turun pilkades, dan sebagainya, Bung. Cita-citanya itu ingin kita menemukan pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang bisa memimpin bangsa kita, memimpin bangsa, mengarahkan gerak kehidupan bangsa menuju kepada bangsa yang memiliki peri kehidupan sosial, punya ketangguhan hidup dalam kompetisi-kompetisi di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, di bidang politik. Isinya begitu banyak kompetisi, dan kita warga negara itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang tangguh, yang dirinya sendiri seorang yang tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa diancam-ancam. Dia adalah pemimpin yang tangguh, dan kalau ketangguhan itu termasuk di bidang ekonomi, maka Bung, kita mencari pemimpin yang bisa memimpin seluruh bangsa, memerangi korupsi. Korupsi itu besar, Bung, dan besar-besaran yang terjadi. Uang rakyat hilang, dan zaman sekarang ini lebih mengerikan lagi. Orang pandai menyembunyikan uang hasil korupsi ke bank-bank lain di luar negeri, tidak mudah dilacak. Maka pemilu untuk memilih pemimpin yang bisa memimpin bangsa, bisa melindungi bangsa, bisa memberi kehidupan ekonomi bangsa yang mencukupi, maka tidak boleh ada korupsi. Tidak boleh ada korupsi. Bung, kita semuanya tahu sekarang ini, kira-kira kita sudah tahu peta para calon pemimpin kita. Ya, di antara peta itu ada Prabowo. Bung, apa kata Prabowo? Korupsi boleh. Korupsi boleh asal sedikit. Nanti dulu, Bung, kalau pemimpin kita membolehkan korupsi, lalu bagaimana rakyat? Apakah rakyat meniru tingkah lakunya pemimpin? Rakyat mencuri, pemimpinnya mencuri, rakyatnya mencuri. Pemimpinnya membiarkan perampokan, rakyat juga merampok. Tidak bisa, Bung. Kecil, korup kecil-kecilan sedikit. Sedikit itu berapa, Bung? Sedikit itu berapa triliun? Kalau dihitung dalam jumlah, begitu banyak orang yang korup. Bupati korup, wali kota korup, gubernur korup. Nanti di tingkat menteri juga korup. Panglima korup. Nah, kalau korup seperti itu, namanya kecil-kecilan, semua gerak, semua sigap melakukan korupsi, dan pemimpin tertingginya membolehkan korupsi kecil-kecilan. Korupsi kecil-kecil itu berapa? Sekali lagi kita pertanyakan, tidak boleh, Bung, pencurian dan korup kecil atau besar sama
melanggar aturan-aturan hukum pidana. Korup sedikit kena pasal pidana, korup besar kena pasal pidana. Apa kita ingin membiarkan rakyat terkena pidana dan dipenjara, Bung? Kan tidak boleh. Jadi korupsi tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Harus ada kata tolera. Tidak ada toleransi kepada korupsi. Sama, Bung. Sama, Bung. Kita ini menjaga Republik Indonesia, menjaga NKRI, menjaga keutuhan seluruh rakyat dan tanah tumpah darah kita. Tidak boleh dicederai oleh kekuatan asing yang manapun. Dan kita tahu, Bung, ada kadrun, kekuatan-kekuatan yang percaya kepada dalil-dalil kekhilafahan sebagai pengganti. Artinya kita akan dihancurin, akan diganti kekhilafahan. Apa Anda akan bicara kekhilafahan kecil-kecilan boleh? Apa Anda bahkan berbicara kekhilafahan boleh gede-gedean? Dan Prabowo mempunyai tanda-tanda itu, Bung. Prabowo memiliki tanda-tanda tidak peduli kepada kadrun, tidak peduli pada kekuatan yang menghancurkan kita. Dia tidak terlalu peduli. Dia artinya tidak peduli pada korupsi, karena korupsi boleh, biarpun kecil. Itu tetap boleh. Karena kalau korupsi kecil boleh, orang lama-lama, Bung, jangan dianggap bahwa mereka akan korup kecil-kecilan. Yang korup kecil boleh, maka korup besar. Dan nanti Prabowo akan bilang, ya itu ya juga boleh. Bung, pemimpin macam apa? Pemimpin macam apa? Kalau Anda akan memilih pemimpin macam itu sebagai pemimpin kita melalui pemilu, apakah Anda tidak merasa bahwa kantong milik bangsa terkoyak-koyak? Apa Anda tidak akan memikirkan bahwa talang, Bung, talang di mana mengalir air tapi dalam urusan dengan bangsa, itu aliran keuangan negara yang sehat. Tapi kalau talang itu dibikin bocor, boleh korup, boleh korup. Gimana, Bung? Apalagi orang kayak Fadlizon, itu bawahannya Prabowo. Orang yang juga berteriak, orang dari satu partai berteriak sama. Prabowo bilang korupsi boleh asal kecil. Harusnya tidak boleh. Ini mentalitas pemimpin yang tidak punya integritas yang tinggi. Anak buahnya, korupsi itu oli pembangunan, betapa kurang ajarnya itu omongan. Betapa kurang ajarnya, betapa tidak terlatihnya. Orang itu berpikir tentang membagi kekayaan alam, membagi hasil-hasil pembangunan kepada rakyat. Tidak pernah dia berpikir tentang bagaimana membagi dengan adil. Boleh korup, dan korup itu oli pembangunan. Artinya pembangunan tidak jalan kalau tidak ada oli. Itu mentalitas warga negara macam apa? Itu mentalitas perusak yang datang dari mana, bisa-bisanya begitu. Dan kita tahu, Bung, dengan sendirinya orang kayak gitu janganlah dipilih, mau jadi DPR, mau jadi orang dalam birokrasi pemerintahan. Orang kayak gitu mestinya sikat keluar, jangan ada dalam barisan birokrasi pemerintahan. Bung, para penjaga keuangan negara, para penjaga tegaknya hukum, dan banyak yang lemah. Banyak yang lemah, tapi yang lemah itu kita kapitalisasi, kita bikin kuat, bikin kuat, bikin kuat. Korupsi tidak ada. Korupsi tidak ada, Bung. Korupsi tidak ada. Besar atau kecil tidak ada. Nah, kalau Prabowo macam gitu, musuh lain, yang musuh kita, ya ada. Musuh kita yang satu lagi,
Kita sebut musuh karena di belakangnya ada barisan kadrun-kadrun, barisan kekuatan-kekuatan khilafah yang sudah sangat jelas menegakkan pemerintahan khilafah. Tidak republik ini, tidak dengan ideologi Pancasila, ideologinya lain. Dan orang itu akan didukung oleh kekuatan macam itu. Apakah itu juga mempesona kita dan kita akan memilihnya? Bung, pilihan-pilihan yang kita miliki dalam politik selalu terbatas. Selalu terbatas, Bung. Politik menyediakan sedikit pilihan, sangat terbatas itu, dan yang sedikit itu buruk. Yang sedikit itu buruk, Bung. Pilihan kita buruk. Kita harus melawan anti korupsi itu, tapi di saat yang sama, pada saat kita berperang melawan korupsi, ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang melegalkan korupsi. Ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang bahkan sedang korup. Boleh korup kecil, tapi mereka bukan korup kecil, mereka korup besar-besaran. Bung, kapan janji memakmurkan rakyat yang diucapkan dalam konstitusi? Kita tinggal menunggu satu pilihan, Bung Ganjar. Bung Ganjar orang yang terlatih, orang yang sudah teruji dalam sejarah, sudah teruji rekam jejaknya, teruji sebagai gubernur, memiliki sikap macam itu dengan backup partainya, dengan dukungan partainya. Nah, Ganjar Pranowo di antara calon-calon yang kita pilih, Ganjar yang punya janji masa depan, Ganjar yang punya janji kepemimpinan, yang punya janji dengan kuat diucapkan dan dilakukan, tidak boleh ada korupsi. Uang-uang itu daripada dikorupsi langsung untuk kebutuhan konsumsi rakyat. Syukur selain kebutuhan konsumsi juga untuk kebutuhan kapital. Membuat mereka menerima sebagian uang itu untuk kebutuhan produksi, Bung, bukan konsumsi, produksi. Ganjar memiliki itu dengan komplit, sekomplit-komplitnya. Punya itu. Lawan-lawannya macam gitu. Lawan-lawannya macam gitu, Bung. Namun ada kelompok, ada kekuatan kemasyarakatan kita yang agaknya kita cari the best of the best. The best of the best itu begitu, Bung. Menjadi salah satu yang akan kita lawan, yang tidak usah dipilih karena bagian dari kepemimpinan yang buruk yang ditawarkan. Itu pun kalau dia jadi ikut bergerak maju dalam kepemimpinan dan bakal maju dalam pemilu. Kalau maju dalam pemilu, itu pun musuh yang tidak, itu pun pemimpin yang tidak punya janji apa-apa. Dan kalau pemimpin tidak punya janji bagi kehidupan rakyat, yaitu musuhnya rakyat, Bung. Mana bisa kita dipimpin oleh orang yang intisarinya hanya ingin menikmati jabatan, hanya menikmati posisi, dan menikmati fasilitas, Bung. Menikmati fasilitas. Apa kita akan membiarkan pemimpin kita tindakannya memalukan, egoistik, tidak punya, Bung, apa yang namanya kontrol moral. Kontrol moral dalam bahasa psikologi barangkali namanya superego. Pemimpin yang tidak punya superego, lalu dia punya apa? Karena paling minim dia punya itu. Paling minim karena tidak bisa bekerja, ya masih mending ada superego. Tapi superego tidak ada, kerja tidak mampu. Ideologi anti korupsi tidak punya, yang dia punya malah boleh korupsi. Oh ya, anak buahnya korupsi itu oli pembangunan. Bung, itu tawaran bejat dunia politik dan tawaran kehancuran bagi bangsa. Kita ini lama berkembangnya secara ekonomi.
Ini usia Republik ini sudah 76 apa 77. Sudah segitu banyak tahun-tahun berlalu. Tapi kita tidak bisa segera membuat kehidupan rakyat secara ekonomi itu menyenangkan. Karena dikorup. Dan sekarang tahun kayak begini, zaman begini, ini zaman yang sangat modern ini, ada pemimpin yang menawarkan bolehnya korupsi asal kecil. Bung, kalau yang begini lupakan. Yang begini lupakan. Dia penghalang dari janji konstitusi untuk membuat rakyat itu makmur. Apalagi adil, adil makmur. Orang begini nggak laku. Yang laku ialah orang. Yang kalau kita bicara dalam bahasa Jawa itu orang kayak Ganjar. Itu orang yang kewahyon. Orang yang kewahyon. Ganjar kira-kira orang yang telah menerima sabda langit, sabda kebaikan-kebaikan dan kemuliaan untuk diterapkan di bumi. Sabda langit diterapkan di bumi. Dari mana, Bung, tanda-tandanya? Saya bukan ahli supranatural. Saya bukan orang-orang paranormal. Bukan. Saya melihat itu dari gejala-gejala politik yang ada. Ganjar tidak pernah berada di bawah. Pernah tempo hari karena ada salah ucap dan menjadi sesuatu yang membuatnya turun. Tapi suara turun itu, Bung, seperti yang lampu-lampu, dia selalu di atas. Turun sedikit akan tetap di atas. Tanda orang itu dicintai oleh suara langit. Tanda orang itu dalam bahasa sederhana itu, orang itu kewahyon, kena wahyu, kedatangan wahyu, ditempati oleh wahyu. Lain-lainnya gede kayak kecil, kurus kayak apa, itu hanyalah pohon. Pohon gede yang gerowong. Gerowong itu berlubang. Pohon, kalau manusia dianggap pohon berlubang, itu sebagai pohon dia hanya ditempati oleh tokek, bukan oleh superego. Yang bayangkan bahwa yang menempati itu superego, yang menempati itu suara moral, yang menempati itu spiritualitas untuk membangun bangsa, tapi isinya hanya tekek. Pongkang. Hanya tekek, Bung. Bagaimana tekek? Ya, pribadi yang isinya tokek mau dipilih jadi pemimpin. Ganjar bukan tipologi tokek, Ganjar tipologi orang yang memang memimpin. Pak Jokowi mengamati dengan baik, rambutnya yang putih dibiarkan tetap putih, wajahnya yang tergurat-gurat karena terlampau sibuk memikirkan rakyat. Apakah itu bukan sebuah tanda pemihakan langit kepada beliau, dan beliau menjadi wakil suara langit untuk bekerja doing good on earth untuk kepentingan manusia. Saya kira itu, Bung, peta kasar kita. Peta kasar kita. Anda mesti juga sama dengan saya. Kita dambakan pemimpin yang bisa memimpin. Kita dambakan pemimpin yang bisa mengatur kehidupan ekonomi, menjanjikan keadilan bagi rakyat, menjanjikan ketentraman bagi rakyat. Ini utang-utang konstitusi yang mesti dipenuhi dan mesti ditunaikan untuk membuat bangsa kita ini, Bung, secara ekonomi naik. Secara sosial pun menanjak naik, secara kebudayaan naik, secara spiritual naik. Bangsa kita menjadi bangsa sudah besar, bangsa besar, dan menjadi bangsa yang berpengaruh di dunia, menjadi bangsa yang adil makmur. Bung, saya kira begitu. Saya kira begitu intisarinya. Begitu ringkasnya. Tidak usah banyak cincong. Yang saya sampaikan bagi Anda sudah jelas. Kita hanya mencari pemimpin yang layak kita pilih. Dan kita tahu. Salam, Bung. Salam.